Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, kita membahas tentang surah Al-Qasas. Kita teruskan seperti biasa, yaitu ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Ya, ini masih mengkisahkan tentang kelahiran Nabi Musa. Ya, jadi Fir'aun ini orang penguasa yang zalim, penguasa yang pengen langgeng, penguasa yang pengen selama-lamanya, karena merasakan bahwa kehidupan duniawi dengan kekuasaannya merasa nikmat, dengan hartanya merasa nikmat, dengan ketakutan rakyatnya kepadanya dia juga merasa nikmat. Jadi ada kelainan yang ada pada dirinya. Ini saya ingat Pak, ada dosen ya, ada dosen. Dosen itu kalau ngajar terus muridnya banyak yang nggak lulus, seneng dia Pak. Ya, jadi ini kan nggak bener ya Pak ya. Orang ya katakanlah guru ngajar, terus muridnya nilainya kecil-kecil, seneng dia. Hahaha, bangganya luar biasa gitu. Tidak mengira bahwa dirinya itu tidak berhasil ya. Ya kan indikasinya gitu ya, yang menunjukkan dia itu berhasil atau tidaknya kan terhadap si anak. Kalau si anaknya itu memperoleh nilai yang bagus, mestinya senang. Ketika memperoleh nilai yang kecil, dia sedih. Mestinya seperti itu. Ya itulah penyakit namanya ya Pak ya. Jadi orang penyakitan seperti itu. Ya sama dengan penguasa. Kalau jadi penguasa, kok pengennya lama-lama? Ada sesuatu.
Kalau jadi penguasa kok seneng rakyatnya itu kekurangan dari segala-galanya. Dia juga penyakitan juga, lebih mengunggulkan yang lain. Kalau penguasa kok lebih senang kepada sifat duniawi, ya ini juga tidak benar. Ya mesti dua-duanya. Ada pembinaan rohani, ada pembinaan materi. Dua-duanya itu harus sejalan. Sama kebutuhan kita yang sehari-hari ini Pak ya. Kita itu harus dipenuhi dua-duanya. Jangan sampai terjadi ketimpangan. Penting sekali. Ada hal-hal yang menarik dari kisah Nabi Musa. Kenapa saya bilang menarik? Karena Fir'aun dengan angkuhnya, dengan sombongnya, semua laki-laki dibunuh dan dia kerahkan bala tentara untuk selalu turun ke kampung-kampung, tapi kau selamat. Terus lebih dari itu, anaknya juga dikasihkan kan? Dikasihkan ke Fir'aun gitu. Ya ini kan mukjizat yang luar biasa. Kalau perilaku manusia nggak mungkin. Orang itu anak bayi kok. Malah disodorkan. Nih, saya kasih. Musa, bisa nggak kamu bunuh gitu? Ternyata nggak bisa. Nah inilah kuasa Allah ya Pak ya. Kuasa Allah. Itu kalau Allah sudah berkehendak, itu sudah nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Itu artinya itu. Ya jelas-jelas Fir'aun itu kan melihat Musa, Musa itu lahir pada hari itu. Pada ketetapan setiap yang lahir harus dibunuh. Tetapi tidak dibunuh. Nah ini, ya kita lihat bagaimana kisah dari Nabi Musa ketika dia itu dilahirkan. Ya ketika dilahirkan, dia itu dari keluarga yang masih menegakkan agama tauhid. Agama Nabi Ibrahim. Jadi di daerah namanya Uskur, Pak ya, Uskur. Nah dia itu di sana biasa Pak, kalau di tempat-tempat peribadatan itu bersandingan dengan air. Bersandingan dengan air. Makanya kalau yang namanya tempat peribadatan itu biasanya membawa berkah. Membawa berkah. Bisa Bapak lihat ada di di daerah Jakarta Utara. Itu ada masjid dan di situ juga ada air yang di dekat laut, tetapi airnya tawar. Ada keberkahan. Nah, di sana itu itulah masjid tempat peribadatan itu membawa keberkahan. Begitu juga bagaimana ibunya Musa, demikian juga dia di tempat yang dipenuhi berkah. Ya, jadi kalau orang itu beribadah maka dekat dengan air. Kalau orang suka beribadah, maka bersih. Kalau suka beribadah, maka tidak seperti orang yang tidak beribadah. Ya kalau orang yang suka beribadah, subuh udah bangun ya Pak ya? Udah bangun, udah bersih-bersih. Kira-kira yang nggak sholat itu bangunnya jam berapa? Nggak tahu. Boro-boro cuci muka. Molor iya, ngiler iya. Yang ada di pipinya itu ya kumis-kumis dadakan gitu ya Pak ya. Kumis-kumis dadakan, belepotan. Nah itu bukti bahwa kalau orang yang ahli ibadah itu bersih. Baik fisiknya ataupun hatinya. Ya, fisiknya, hatinya itu bersih. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa ini dilahirkan dan diturunkan oleh Allah melalui ibunya Yakubat. Nah, disitulah dia itu bingung karena ada suatu instruksi dari seorang raja yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu mengikuti kepada orang-orang penyihirnya yang berada di sekitarnya, penasehat-penasehatnya yang kekhawatiran nanti proyek-proyeknya itu diambil oleh orang lain. Kalau Fir'aun itu diganti, maka dia pun memberikan nasihat, masukan. Fir'aun, kalau ada anak yang lahir hari ini juga, mulai hari ini dibunuh.
Nah, ini kan kejamnya luar biasa. Ini ada beberapa pendapat begini, Pak. Fir'aun itu simbol kezaliman. Ya, Fir'aun juga ada. Fir'aun juga simbol kezaliman. Kira-kira mohon maaf, simbol laki-laki itu keperkasaan. Simbol laki-laki, simbol yang menggunakan akal sehat. Jadi ini kalau diumpamakan penguasa yang zalim itu ada kecenderungan dia itu tidak suka kepada anak-anak yang cerdas. Kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang ingin membangun bangsanya, itu nggak suka. Itu Fir'aun. Jadi ini kalau disimbolkan Fir'aun itu sebagai penguasa yang zalim, itu seperti itu. Ya, Fir'aun sendiri ada, Nabi Musa sendiri ada. Tapi kalau kita lihat, Al-Quran itu memberikan pesan bolak-balik, itu ada pesan yang ingin disampaikan. Al-Quran turun ini tidak hanya untuk pada masa Fir'aun, tetapi untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi ini kalamullah itu tidak pernah berhenti. Oleh karena itu kejadian Fir'aun, kejadian penguasa yang zalim itu akan ada selalu. Kejadian seorang Musa, kejadian Musa yang ingin memperbaiki umatnya, ingin meluruskan umatnya juga ada terus. Seperti itu adanya. Ini kalau kita itu pesan yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Ya jangan kita terus bertanya-tanya lagi. Kenapa kok Fir'aun disebut-sebut terus? Kenapa Musa kok banyak disebut-sebut terus? Ya itu ada pesan. Karena kita itu hidup tidak akan lepas dari penguasa, dari pejabat, rakyat jelata itu tidak akan lepas. Makanya diingatkan terus. Ya kalau kepengen jangan dibilang pemerintah yang zalim, ya berbuatlah adil gitu kan ya. Berbuatlah adil. Ayomi rakyat, berpihak kepada rakyat-rakyat yang lemah. Ini kalau dalam keluarga Pak, orang tua itu selalu berpihak kepada orang yang lemah. Saya kira hal yang wajar Pak. Ya kalau ada dalam keluarga berpihak kepada yang kaya, pantas enggak orang tua yang seperti itu? Kan enggak pantas. Nah ini, ya jadi pemerintah yang benar itu yang mengayomi yang lemah. Dan saya kira yang lemah dengan yang kaya banyakkan yang mana Pak ya? Yang lemah. Banyak yang lemah. Islam sendiri datang ya berpihak kepada yang lemah. Makanya banyakkan yang masuk Islam itu orang-orang yang lemah. Kebanyakan. Ya memang biasanya yang berbuat semena-mena itu ya orang yang kuat. Ya yang berbuat semena-mena itu adalah orang yang kuat. Orang yang lemah mah boro-boro. Untuk dirinya sendiri aja sempoyongan, apalagi berbuat zalim untuk menganiaya kepada yang kuat. Nah itu gambarannya seperti itu. Ya, jadi inilah Nabi Musa itu dilahirkan. Ketika dilahirkan bingunglah bapak ibunya. Ketika bingung maka dia pun umpetkan. Sudah beberapa bulan ya di dalam sumur, yang sumurnya itu besar, tidak ada yang bisa melihat. Sumur jangan seperti sekarang Pak ya, asumsinya. Kalau sekarang sumur bilangnya bor ya Pak ya. Ya kemarin-kemarin sumur digali gitu. Sumur yang dulu itu ya menganga besar, orang itu bisa turun. Kira-kira seperti itu. Kalau sumur zaman dahulu, ya jadi ngambilnya itu langsung orangnya turun. Nggak seperti zaman waktu saya kecil. Kalau dulu itu ada yang pakainya bambu ya Pak ya. Bambu, ini anak nggak tahu ini. Bambu yang dibandulin itu Pak ya. Pakai kayu bambunya dimasukin, sur gitu ya. Nanti katakan begini, terus ada bambunya di sininya, terus masukin gitu kan. Nah ini agar mudah, nanti di sini kasih bandul, pakai batu, agar ringan, bawa ser gitu. Nah itu sebelum ada kerekan. Nanti berubah lagi ada kerekan Pak ya. Ada yang pakai bunderan gitu gledegannya. Nah itu zaman dulu itu zaman kita, zaman Pak Khotib, zaman Pak Guru, Pak Amri, ya itu mengalami seperti itu.
Sekarang anak taunya air mancur dari dalam. Nggak ngalamin. Nah, padahal nah itu. Ya, jadi itulah keadaannya. Jadi kalau orang itu tahu sejarah, ya benar. Dulu itu air itu tidak seperti zaman sekarang. Prosesnya, jadi mengambil air itu digali lebar, terus orang turun, naik, turun. Makanya bisa untuk nyimpen anak. Ditutuplah kadang-kadang. Nah, disitulah ada inspeksi tentara-tentara Fir'aun jalan ke situ tidak ketahuan kalau di dalamnya itu ada bayi Musa. Tapi seorang ayah dan ibu ketar-ketir, ini bagaimana kalau ketahuan pasti dibunuh gitu. Oleh karena itu, maka Allah itu memberitahukan kepada Musa dengan ungkapan wa auhayna ila ummi Musa. Nah, disinilah Allah itu memberitahukan kepada Musa, terus nyuruh apa? Fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Jadi ketika ibunya Nabi Musa itu dalam keadaan ketakutan, hei Musa, hei Umi Musa, nggak usah takut-takut, udahlah taruh aja dia itu di sungai, fil yammi, ya di sungai, terus nanti kira-kira diperkirakan ada tempatnya, nanti bisa dibawa ke tempat pemandian Asia. Nah ini, ya jadi kalau di sini nanti teruskan lagi, Musa juga punya saudara. Maka diperintahlah saudaranya Musa oleh ibunya, hei anakku, tolong ikuti itu. Apa itu keranjang yang ada Musanya, ikuti terus gitu. Dari jauhan. Terus diikuti dari jauh. Bener, masuk ke tempat pemandian Asia. Nah, disitulah dia itu dibawa dan ditemukan oleh Asia. Yang akhirnya dibawa oleh Asia di hadapan di keluarga kerajaan. Nah, inilah kisah berikutnya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak wa la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Wa qalat imra'atu fir'aun. Ini istilahnya ada istilah fi'il, ada fa'il ya Pak ya. Qalat. Kenapa qalat? Ini asalnya wa qalat imra'atu, Pak, asalnya Pak ya. Wa qalat imra'atu. Namun demikian ini bisa disambung. Maka bacanya itu wa qalat imra'atu fir'aun. Jadi siapa yang berbicara? Qala itu berbicara. Siapa yang berbicara? Imra'atu Fir'aun, yaitu seorang perempuan Fir'aun, artinya permaisuri ya Pak ya. Jadi kalau istri yang pertama dari seorang raja itu namanya permaisuri. Dan ini yang nantinya bisa meneruskan kekuasaan bagi anak-anaknya. Nah, biasanya yaitu anak laki-lakinya yang pertama. Nah, ini nanti bisa meneruskan. Kalau dari istri-istri yang tambahan itu tidak bisa. Ya. Selir namanya ya. Kalau yang tambahan itu selir, itu tidak. Yang pertama itulah yang bisa meneruskan. Wa qalat imra'atu fir'aun, dan istri permaisuri Fir'aun itu berkata, qurratu ainil li walak. Dialah orang yang sangat sejuk ya bagiku dan bagimu. La taqtuluhu, jangan dibunuhnya. Jangan dibunuhnya. Asa ayyan fa'ana, kalau ya mudah-mudahan ayyan fa'ana bermanfaat untukku. Au nattahidahu walada, atau kita mengambil dia sebagai anak. Sebagai anak. Ya. Terus wahum la yash'urun, mereka itu tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Jadi karena ada anak yang sampai kepada Asia pun membawa ke keluarganya, dia sampaikan, saya menemukan anak. Ya, saya menemukan anak. Saya nggak tahu dari mana anak ini, kira-kira seperti itu. Ya kalau dulu ya bisa jadi ini anak ajaib begitu kan.
Ya karena bagaimanapun juga yang namanya sungai Nil ini termasuk sungai yang besar sekali. Dari dulu zaman sampai sekarang itu menggelontorkan air itu cukup besar. Ya kalau dulu saya pernah belajar Pak geografi, ya termasuk dalamnya kenalan dengan sungai. Sungai yang paling panjang sungai Nil gitu kan ya. Sungai yang paling besar sungai Amazon gitu ya. Nah itu yang paling besar. Jadi sungai itu kalau ngegelontor airnya Pak, itu tidak akan tetap seperti yang kita saksikan, katakanlah Cisadane gitu ya. Ini kadang-kadang yang namanya sungai besar itu nabrak-nabrak, pinggirannya selalu melebar Pak kadang-kadang. Makanya kalau orang itu rumahnya dekat dengan sungai, kira-kira berapa ratus meter itu diwanti-wanti. Sewaktu-waktu dia akan melebar terus seperti itu. Yaitulah karena jalannya air itu gede banget. Nah, begitu juga kita zaman dulu. Nah, zaman dulu yang namanya air itu sangat berarti bagi kehidupan mereka. Baik itu untuk memasak, untuk mandi, untuk minum dan seterusnya itu sebagai sumber. Ya, karena bagaimanapun juga dulu itu masih aman. Dulu itu orang itu ya dulu masih waktu tahun 60-an mungkin ya. Kalau kita ini orang tua umpamanya ya, orang tua melihat kok nggak ada lauk gitu ya, jebur ke sungai Pak, jebur ke sungai, ke lubang-lubang, bisa nemukan ikan Pak, ada udang. Sekarang boro-boro ya Pak ya, boro-boro. Dulu itu seperti itu, tahun 60-an saya masih, ketika orang tua melihat kayaknya nggak ada apa-apa ya, lari ke sungai. Kadang-kadang bawa itu Pak, tahu piti Pak yang buat selamatan itu? Nah itu tempatnya yang buat besek-besek gitu ya. Itu ditaruhin apa itu umpan yang dari ayam, dedek, ditaruh, diangkat, ada udangnya. Itu dulu ya, dulu itu seperti itu. Nah orang membuat itu Pak tempat, terus dikasih batu, nanti sebulan lihat ada lelenya. Sekarang boro-boro ya Pak ya. Sekarang lele itu adanya di empang. Iya, enggak ada lele di sungai-sungai itu enggak ada. Kita enggak bisa gratisan. Kalau dulu lelenya lele lokal enak Pak. Sekarang lele jumbo. Beda ya Pak ya. Sekarang lele rekayasaan gitu ya. Dulu lele yang apa itu yang alami. Nah itulah keadaan yang ada zaman dahulu itu seperti itu adanya. Ya hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai. Ya jadi disinilah permaisuri dari seorang raja itu menyodorkan anak. Ini anak sangat menyenangkan bagiku dan bagimu sayang gitu. Kira-kira seperti itulah gitu seorang istri kepada sang suami. Ini kalau seorang istri kepada suami itu biasanya sang suami akan gugur ya Pak ya. Hatinya itu akan cepat luluh. Ya karena bagaimanapun juga seorang istri itulah kesayangan dari sang suami. Ya, kita teruskan. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa asbaha itu artinya maka menjadi. Ini kalau di dalam nahwu itu ada asbaha, ada soro, ada adha. Ini kalau asbaha maka menjadi itu ya. Nanti ada khobarnya. Khobarnya itu menjadi fathah ataupun mansub. Nah ini ada wa asbaha maka menjadi fuadu ummi Musa, hati ibunya Musa farighon. Nah itu farihon itu namanya khobar dari asbaha. Ya jadi wa asbaha dan jadi fuadu ummi Musa, hatinya ummi Musa farihon itu kosong. Ya bagaimanapun juga ketika dia itu melepaskan anak yang paling disayangi, itu merasa hampa Pak. Merasa hampa. Sama kalau bapak-bapak itu punya anak yang jauh tempatnya, katakanlah anaknya dipesantrenkan, anaknya merantau, atau anaknya dimanapun sampai tua. Ketika
dalam perjalanannya pasti kangen kepada anaknya. Pasti dia akan nyebut-nyebut anaknya. Nah, disinilah karena dia itu ada rasa was-was gitu ya. Ketika dia itu melepaskan Musa, ada sesuatu yang ini jangan-jangan seperti itu. Nah, ini ada kekhawatiran. Ya saya kira manusiawi. Nah, ketika itu juga, ketika dia itu dalam keadaan kosong hatinya, ya, in kadat la tubdi bihi laula arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Nah, ini gambarannya. In kadat itu sudah, kadat itu artinya dekat. Jadi sudah hampir gitu kalau diartikan. In kadat la tubdi, kenapa pakainya tubdi? Tubdi itu artinya kembali kepada si imro'ah, makanya pakai tubdi. Jadi asalnya itu apa itu abda yubdi, ya. Nah di sini terus tubdi itu dia perempuan Ummi Musa hampir akan membuka rahasia, kira-kira seperti itu. Bihi dengannya, laula arrobatna ala qalbiya, kalaulah tidak aku teguhkan hatinya, aku teguhkan atas hatinya, litakuna minal mu'minin, agar keberadaan Ummi Musa itu minal mu'minin, dari orang yang beriman. Ini keimanan dulu dengan zaman sekarang itu beda, Pak. Kalau keimanan sekarang itu sudah dijabarkan kan ya, oleh Al-Quran, itu sudah nyata banget. Kalau ini langsung, yaitu Allah itu memberikan keteguhan kepada Ummi Musa. Ya kalau keteguhan kepada Ummi Musa, kalau bukan orang yang ahli ibadah, itu nggak bisa, Pak. Apakah benar ini dari Allah? Apakah benar ini dari setan? Apakah ini benar dari mana? Nggak tahu. Tapi karena dia itu adalah ahli ibadah, maka ketika dia itu dalam keadaan kosong hatinya, maka diyakinkan oleh Allah. Udah, nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Diteguhkan oleh Allah langsung, maka dia pun menjadi teguh. Menjadi dia itu kuat keimanannya. Ya, samalah. Zaman sekarang itu yang bisa yang seperti itu orang-orang tertentu, Pak. Orang-orang tertentu. Kalau kayak kita kan kadang-kadang dirundung kuas-wasan ya Pak ya. Kuas-wasan. Kalau kita, ya karena apa? Keimanannya itu nggak seperti keimanan ahli ibadah yang sesungguhnya. Kita itu dalam proses ingin jadi ahli ibadah. Dalam proses ada keinginan untuk menjadi ahli ibadah. Mencoba untuk mengaji, mencoba untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mencoba untuk memahami, kepenginnya seperti itu, kepengen menjadi ahli ibadah. Ya, jadi kita ini bukan ya apa itu tingkatan seorang Ummi Musa itu luar biasa, maka ketika diteguhkan maka dia pun langsung yakin bahwa Allah lah akan menyelamatkannya. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Wa qalat, dan berkatalah Ummi Musa, ya, li uhtihi, kepada saudara Musa. Kepada Musa, hi-nya itu kepada Musa. Li uhtin, kepada saudara perempuan, hi-nya itu ke Musa. Kusihi, tadi sampaikan kusihi, ikutilah dia. Ikutilah dia. Fabasurat an junubin, maka dia pun melihat dari jauh. Maka dilihatlah ia dari jauh, terus dipantau bagaimana jalannya Musa ketika dilepaskan oleh ibunya, terus diikuti sampai ke tempat pemandian Asia. Ya, wahum la yashurun, wahum itu orang banyak yang ketika itu, ya, yang kejadian Ummi Musa melepaskan anaknya dan saudara dari Musa yang mengikutinya, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah anak yang dihanyutkan, yang ditaruh di atas air agar air itu mengiring Musa ke tempat pemandian Asia. Nah ini, ya inilah karena lagi-lagi ini kehendak Allah.
bukan kehendak manusia. Jadi seorang yang beriman itu akan menjalankan perintah Allah, itu tidak akan ada tawar-menawar, Pak. Nggak ada tawar-menawar. Untung rugi dari segi materi, nggak ada. Dia bangun pagi yakin ini adalah keberkahan. Dia bangun pagi yakin ini pahalanya lebih besar dari yang Allah berikan dari pada isi langit buminya dan seisinya. Nah ini, kalau orang beriman tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau orang yang tidak beriman, enakan tidur, ngapain ke masjid, enakan kita siap-siap bawa motor taruh di perapatan gitu, atau siap-siap kita jadi yang ngatur jalan. Nah itu tidak seperti itu kalau orang yang beriman. Maka kalau orang yang beriman yakin Allah itu ketika memerintah kita untuk melaksanakan, di sana itu ada sesuatu yang sangat berharga. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, Pak ya. Suka lupa. Yang saya cintai. Ya, jadi itulah orang yang beriman itu tidak ada tawar-menawar. Ketika Allah perintahkan maka jalani. Nah, inilah kisah seorang yang beriman yang yaitu Ummi Musa. Ya, setelah dia itu memerintahkan kepada saudara Musa suruh ngikutin dan tidak ada yang tahu, wa harramna alaihil maradi'a min qablu wa qalat hal adullukum ala ahli bait ala ahli baitin yakfurunahu lakum wa hum lahu nasiqun. Wa harramna, ini yang melarang itu Allah ya. Wa harramna, jadi Allah itu menghalang-halangi Nabi Musa ya, alaihi atasnya maradi'a, jadi menyusui ya, menyusui ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyusui kepada Nabi Musa. Jadi min qablu sebelumnya. Maka oleh karena itu faqalat hal adullukum, ini yang ngomong itu tadi saudaranya Musa. Faqalat, maka saudaranya Musa itu berkata, hal adullukum ala ahli baitin, maukah aku kasih tunjuk ala ahli baitin, yaitu keluarga ya, satu keluarga, yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dia itu akan bisa mengurusi bayi itu ya, dan dia terhadapnya itu akan jujur, kira-kira seperti itu. Dan inilah asalnya itu kan ya, karena dia itu menemukan seorang anak yang tidak diduga-duga dari mana datangnya, maka ya dia membuat sayembara kan. Siapa yang mau, yang bisa menyusui bayi ini, kira-kira seperti itu. Apalagi seorang raja gitu kan. Maka ketika itulah berdatangan orang-orang itu ingin menyusuinya. Tapi Allah nyatakan wa harramna alaihi, maka Allah itu menghalanginya. Allah itu mencegahnya, karena sudah Allah janjikan yang sebelumnya, yaitu kekhawatiran Ummi Musa untuk tidak menyusui. Nah di sana itu sudah ditegur oleh Allah, jangan khawatir, nanti akan saya kembalikan gitu. Nah di sini ada wala tahzani, hai perempuan, hai Ummi Musa, jangan engkau bersedih. Nah di yang sebelumnya wala takhafuni wala tahzani, jangan takut dan jangan bersedih. Inna radduhu, bahwa sungguhnya aku Tuhan, ini yang Allah yang bicara, radduhu akan mengembalikannya itu kepadamu, ilaiki kepadamu, waja'iluhu minal mursalin, dan aku akan jadikannya sebagai seorang utusan. Ya, jadi ini sudah, jadi ketika Allah itu warobatna, Allah kokohkan, itu disitulah Allah itu nyatakan kepadanya, hai Ibu Musa, hai Ibu Musa, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Karena apa? Karena akan aku kembalikan kepadamu, dan aku janji bahwa dia itu akan saya jadikan seorang utusan. Nah ini Pak, kalau ahli ibadah itu pikirannya itu ya tidak ada, dia itu kewaswasan ya, bahwa
al-haqqu mir rabbik itu benar-benar dipegang teguh bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, maka tidak ada keraguan di dalam hatinya. Begitu juga Ummi Musa demikian, dia tidak ada keraguan yang ada di dalam hatinya, dia akan yakin bahwa Allah itu akan mengembalikannya. Ya, jadi di sini saudaranya Musa pun dia mengungkapkannya dengan hati-hati. Dia tidak menyatakan ada ibunya gitu, tidak demikian. Karena sudah tahu bahwa kalau dia itu ketahuan ada keluarganya pasti dibunuh. Tapi sudah menjadi kesepakatan di dalam keluarganya, dirahasiakan. Nah, oleh karena itu sudah dinyatakan ada seorang keluarga, kumpulan keluarga yang nanti bisa menghormati dia, mengurus dia, dan dia itu adalah orang yang jujur, yang sudah barang tentu akan bisa membesarkan Musa. Sudah seperti itu, faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Faradatnahu, maka dikembalikanlah dianya itu adalah Musa, hunya itu Musa, ila ummihi, kepada ibunya. Ini kalau belajar bahasa Arab itu hi itu ada artinya ya Pak ya. Nggak kayak kita ngomong itu apanya gitu ya. Nyanya kadang-kadang nggak tahu berdirinya sesuatu, ada nyanya kemana nggak tahu. Kalau bahasa Arab jelas. Di sini ketika faradatnahu, maka dikembalikanlah ya, aku kembalikan. Asalnya rodadna. Nah, ketika kemasukan ada fiil nah di situ muttasil faradatnahu, aku kembalikan. Ini akunya itu Allah ya Pak ya. Faradatnahu, aku kembalikan dia ila ummi, kepada ibunya, hinya itu Musa, kaitaqarra ainuha, agar matanya itu menjadi sejuk, enak pandangannya, gitu kan ya. Wala tahzan, ini kenapa kok pakainya tahzana? Kenapa pakainya tak? Ya, di sini kalau laki-laki yahzan Pak. Kayak kalau tahzan itu dia perempuan, makanya tahzan. Kalau di dalam tasrif itu ada Pak ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, ini yang laki-laki, dia, mereka. Yaf'ulu, dia laki-laki bekerja, yaf'ulani, dia berdua bekerja, yaf'uluna, mereka laki-laki bekerja. Kalau yang perempuannya taf'ulu. Taf'ulu itu tidak selamanya kamu, tetapi mengandung arti dia perempuan. Taf'ulani, dia perempuan bekerja berdua, yaf'ulna. Makanya penting kalau kita itu belajar sorob itu ada rentetannya. Ya, jadi begitu juga ini tahzan ya. Kenapa tahzana? Karena ngikutin kepada kai taqarra, kai la tahzan asalnya, agar tidak gitu, agar tidak sedih. Ya, jadi kalau la tahzan tidak sedih, karena ada yang sebelumnya kai, ada wawunya di situ, agar tidak sedih. Walita'lama anna wa'dallahi haqqun, dan agar dia si Ummi Musa mengetahui, lita'lama asalnya ya'lamu ya, asalnya ta'lamu, dia perempuan mengetahui. Nah, dia annallaha, bahwa sungguhnya Allah haqqun, itu nyata. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang itu banyak yang tidak mengerti. Nah, ini ya, jadi disinilah Ummi Musa ketika di dalam cobaannya yang begitu berat itu tidak dirayu, tidak diberitahukan oleh siapa-siapa kecuali Allah yang memberitahukannya. Ya, jadi yakinlah kalau kita ini beribadah dengan benar, bertaqarrub kepada Allah dengan benar, sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulnya, insya Allah ya pasti kita itu akan selamat. Selamat itu
dari hatinya tidak ada keraguan. Di dalam perilakunya tidak akan tersesat. Kalau kita itu benar-benar benar-benar karena Allah. Makanya pesan segala perilaku kita itu niatkan karena Allah. Niatkan semuanya ibadah. Nggak usahlah kita itu pakai niat-niat yang lain. Karena kalau niat karena Allah itulah yang diperintahkan. Niat karena Allah itulah yang nantinya akan Allah berikan semua-muanya. Jadi kalau orang itu niat karena bukan selain Allah, itu berarti menyempitkan diri. Kalau karena Allah, maka Allah kabulkan semuanya, segala-galanya. Nah, itulah pesan dari ayat Al-Quran ini yang ada di dalam kisah Nabi Musa dengan keluarganya itu seperti itu. Walamma balahu asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.